para miskin dibantui, sementara anak pamannya di sana melarat, nggak dibantunya. Ini keliru. Nah, itu nggak boleh. Perhatikan dulu Bapak, deteksi dulu yang ini, yang apa? Yang terdekat dulu gitu. Cek satu-satu. Oh dia bandel Pak Ustaz. Ya kita kan memberikannya karena Allah, bukan karena dianya gitu. Kalau itu sudah kita punya Pak, kita akan ringan untuk memberikannya. Tapi karena orangnya kita memberikan berat lah. Orang dia pun nggak sholat, dia pun nggak ini, nggak apa-apa. Walaupun nggak sholat ya kita doakan. Ya mudah-mudahan dengan kita kasih impak itu, bantuan itu, dia tersadarkan. Sambil kita ajak dia untuk ibadah. Akhi, ini ada beras nih, saya kasih 5 goni, duit 50 juta, ibadah ya. Nah gitu, jangan cuma sekilo beras 5.000 duit maksa orang sholat. Kan enggak gitu loh Pak. Ya sesuai juga gitu kan. Baik. Kemudian apa lagi setelah itu? Sedekah kepada miskin wa ghairihim dan yang lainnya. Mimman hum ahlun lisadaqah katulabil ilmi masalan. Kemudian orang miskin, kemudian setelah mereka dari orang-orang yang berhak untuk disedekahi seperti penuntut ilmu katanya. Kenapa? Karena penuntut ilmu itu fokus dengan ilmu Pak, nggak ada lagi waktu untuk cari makan, nggak ada lagi waktu untuk biaya hidupnya. Kalau dulu kan penuntut ilmu memang sulit kan Pak. Kalau sekarang ini aja orang tua yang membiayai. Kalau dulu kan mandiri. Mereka sampai jual genting rumahnya Pak. Mereka sampai menjual baskom ibunya. Demi apa? Demi untuk menuntut ilmu. Bahkan di antara mereka ada yang jual rumah untuk beli kitab. Ya kalau sekarang kan kitab sudah digital semua gitu kan. Antum punya di Google semua ada, di Prestige ada, di hard disk eksternal ada, udah enak. Kalau dulu nyari hadis itu sebulan satu hadis. Ya kalau kita kan nggak mau kan. Doa apa Ustaz? Kurang kerjaan. Satu hadis sebulan. Kan gitu, nggak mau kita kan. Ya, tapi itulah para ulama rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Itu terkait dengan harta. Wa amma badrul ma'rufi fil jah, adapun ya memberikan kebaikan dalam perkara jabatan. Nah, ini kita lihat. Bahwa annan nasa maratib, bahwa manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Minhum man lahu jahun inda di sultan, di antara mereka ada yang memiliki kedudukan di depan raja. Ya, mungkin dia orang yang dekat raja, ya mungkin juga dia menteri atau dia pejabat atau orang yang banyak kenalan dengan raja dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana? Faya betulul insana jahahu, maka dia memberikan kebaikan kepada manusia melalui jabatannya itu. Bagaimana itu? Ya'tihi rajulun fayatlu minhu syafa'ah ila di sultan yashfa' lahu 'indah. Ada seorang laki-laki datang kepadanya lalu meminta kepadanya pertolongan ya terkait dengan urusan ke raja, fayashfa'alahu, maka dia memberikan bantuannya. Mungkin ada urusan, ada surat mau disampaikan. Contoh antum kerja di desa, anak datang, mau ngapain Pak Ustaz? Ini mau ngaris surat keterangan. Oh sini saya bantu. Gitu. Ya bantunya ikhlas, ya. Bukan ini sekian ya Pak ya. Gitu. Itu enggak juga. Gitu. Memang ikhlas itu bentuk ma'rufnya gitu Pak ya. Bentuk ma'ruf. Kecuali memang itu berbayar, itu soal lain ya Pak ya. Itu memang ada casnya, ada memang undang-undangnya begitu. Ini berbayar, Bapak minimal bantu dengan mengarahkan, dengan Bapak menunjukkan. Kalau kita ke kantor gubernur aja kan bingung kita kan Pak. Bingungnya apa? Bapak bisa lihat kantor apa Bapak inginkan gitu. Dan itu banyak bagian-bagiannya. Kita bingung masuk ke situ. Ini kita bagian mana? Kalau kantor desa masih bisa lah kita tahu 4 atau 3 ruangan ini tahu gitu. Tapi kalau ke kantor bupati coba, ke kantor bupati lah. Sama-sama aja bingung. Ini kemana? Ini ruang ini ya kan Pak, bingung gitu. Jadi kita minimal tunjukkan Pak, itu Pak ke sini. Dan itu Bapak berkasnya bawa kemari. Ini baru dibayar di sini ya. Kadang-kadang kita kan nggak tahu, orang nggak biasa. Ya kecuali yang udah biasa dia udah ngerti kemana gitu. Ini kita sekali setahun dan sekali 5 tahun lah ya. Kalau ganti BK sekali 5 tahun gitu. Mana pula kita tahu. Taib. Kemudian apa lagi? Kemudian imma bidaf'i dararin anhu aw bijalbi khairin lahu. Ada kala kita mengurus ke raja itu, ke ke presiden umpamanya untuk perkara menolong dia untuk menyelamatkan sesuatu yang membahayakan dia atau untuk memberikan kepadanya kebaikan. Mungkin dia ingin pekerjaan atau anaknya dizolimi di sana udah lulus tapi nggak dikatakan lulus. Nah, ini kadang-kadang kan nggak bisa diselesaikan di sana Pak. Kalau kita nanya ke presiden mungkin bisa selesai dengan cepat. Seperti calo-calo yang dulu katanya di mana Pak? Di Tanjung Priok ya. Tanjung Priok itu kan Bapak Presiden datang, lalu
Nanyai, kalian kenapa? Kami dipalaki Pak, kami dimintai di sini, dimintai di sini, sehingga setoran pun ya gimana? Orang udah habis dikutipi di jalan, ya sekian. Nah, lalu Bapak Presiden marah dan menegur, nah, gitu kira-kira. Jadi maksud saya itu berupa bentuknya gitu ya. Baik, ikhwati billah azza Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa amma bi ilmihi fa innahu yabdulu ilmahu li ibadillah. Adapun ilmunya maka dia memberikan ilmunya tersebut kepada para hamba Allah. Ta'liman fil halaqat wal majalis al-'amah wal khassah. Dia mengajarkan di dalam halaqah-halaqah dan majelis-majelis umum dan khusus. Hatta walaupun tapi majelis qahwah, meskipun engkau berada di dalam majelis qahwah. Qahwah itu kopi, Pak. Di kedai kopi, Bapak dakwah. Nah, gitu. Bapak lihat umpamanya dia enggak sholat. Iya, sholat dia bentar lagi adzan ini. Adzan apa? Adzan Isya. Ayo nanti Isya kita ngopi lagi. Ayo. Ah, gitu. Jangan Bapak ini karena di kedai kopi nggak enak ngajak sholat. Nggak apa-apa, Bapak aja. Ya, nggak masalah. Ada anggota yang seperti itu. Fa inna minal khairi wal ihsani an tu'alliman nas. Maka sungguhnya di antara kebaikan, ya, engkau mengajari manusia walaupun tapi majlisin amin, meskipun engkau berada dalam majelis umum. Fa minal khairi an tu'alliman nas. Maka di antara kebaikan itu mengajarkan manusia. Walakin istamil hikmah fi hadzal bab. Tapi gunakan hikmah dalam perkara ini. Maksudnya bagaimana? Fala tusqilu 'alan nas. Maka jangan kau memberatkan kepada manusia. Haitsu kullama jalasta fi majlisan, ya, haitsu kullama jalasta, ya, di majlisin ja'alta ta'iduhum wa tatahaddas ilaihim. Jangan kau beratkan kepada manusia. Setiap engkau duduk bersama mereka, engkau nasihati, engkau ajari mereka. Enggak juga. Lihat situasi dan kondisinya. Kalau lagi-lagi emosional kayak gitu, kita ajari, yuk sholat. Mungkin bahaya gitu kan. Atau kita katakan, oh ini nggak boleh ya, ini riba ya, ini judi ya, ini apa? Mungkin kita lihat situasi kondisinya gitu juga. Ya, jangan Bapak, oh yang penting semangat dakwah Pak Ustaz. Nanti Bapak kena toko, ya, kena marah sama orang itu. Kita lihat juga situasinya dan kondisinya, gitu. Contoh, umpamanya Pak Rin lagi sibuk dia ngurus bebek. Pak Rin, sholat yuk. Tapi jangan lagi berantem dia umpamanya, ya Pak ya. Saya juga, gitu. Maksudnya situasi dan kondisi kita lihat, ya Pak ya. Tapi kan Pak Rin mudah-mudahan insya Allah Allah teguhkan beliau dalam ketaatan. Insya Allah sebelum adzan pun beliau sudah ada di masjid. Insya Allah Allah teguhkan hati beliau sampai adzan menjemput beliau. Amin ya rabbal alamin. Gak pernah masuk insya Allah. Baik, kenapa Pak? Kenapa kita nggak boleh memberatkan manusia? Sikit-sikit kita ceramah juga nggak benar gitu. Sikit-sikit ceramah. Masa ceramah terus kita jumpa dengan saya jumpa Bapak ini depan bunga, masa saya ceramah tentang ya bunga lah dulu gitu kan awal-awalnya gitu. Walaupun nanti ya dakwah juga ya nggak apa-apa. Tapi jangan setiap kita ketemu orang pun akan bilang tengok datang dakwah itu. Gitu orang jadinya kan nggak enak juga gitu. Kita lihat situasi dan kondisi ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataqalluhum. Karena Nabi SAW juga adalah menjaga perasaan para sahabat bin mau'izah dengan nasihat beliau. Walaupun yang paling terbaik penceramah paling terbaik di dunia siapa? Nabi. Dakwah yang paling terbaik dakwah Nabi. Siapa lagi yang paling terbaik di dunia kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi begitu pun beliau nyari-nyari waktu yang pas. Enggak juga setiap ketemu sahabat ceramah juga enggak. Meskipun setiap yang beliau sampaikan itu jadi hadis kan. Kan jadi hadis. Mana ada istilahnya, oh ini enggak hadis hari ini ya, besok hadis enggak gitu. Semua hadis. Karena semua yang beliau sampaikan, beliau lakukan, beliau akui itu semua adalah dalil. Itu kan produksi hukum waktu itu Bang. Selama beliau 23 tahun itu lebih, itu kan hukum terus berproduksi. Sekarang aja hukum udah nggak ada, tinggal diamalkan aja. Walaupun ada hanya istihad para ulama. Dan itu istihad juga dibangun di atas dalil. Baik. Kenapa? Li'anna nufusa tas'am wa tamallu. Karena jiwa ini juga bosan Pak. Bosan, faida malat, kalau sudah bosan kalat, lari, wadha'ufat dan lemah. Wa rubbama takrahul khaira, dan kadang-kadang bisa membenci kebaikan. Likasrati man yakum wa yatakalam, karena banyak kali orang ceramah. Ceramah aja pun gitu. Maka di sini Pak, alhamdulillah berapa Pak sini? Sekali sepekan ya. Bolehlah sekali sepekan gitu. Ya kalau setiap hari juga enggak ini kan, melenger kan istilahnya. Penuh kalau tiap hari, udah 5 orang. 5 orang ya. Ya, tapi jangan pulang nggak ada, itu nggak boleh juga. Lewat 1 tahun nggak ada, jangan ada ininya apa namanya ini, ada ceramahnya gitu, ya, ceramah umum.
ceramah kajian rutin gitu. Sekali sebulan saya kira masuk akal. Tapi kalau sekali apa namanya tiap hari, itu juga enggak gitu kan. Orang juga bosan, walaupun itu kebaikan. Kalangan jiwa ini kan butuh refreshing juga kan, Pak. Butuh apa ya? Makanya Bapak kita kerja ini kan sekali sepekan ada liburnya bagi yang kerjaannya terikat gitu kan. Kecuali yang pedagang, yang apa ini kan bebas kapan aja dia bisa gitu. Ya? Op terus ya. Alhamdulillah ya, op abadi ya kan, Pak. Ya, opnya sudah abadi. Sudah abadi opnya ya. Enggak apa-apa. Maksud saya bahwa jiwa ini juga perlu ini Pak ya. Perlu kita lihat situasi dan kondisinya. Ini kan kebaikan Pak Ustaz. Ya kebaikan pun kalau memang namanya manusia akhir zaman ini tahulah Bapak. Ya, kesibukannya udah makin banyak. Ya kan Pak. Dunia sudah semakin ini. Ya kita juga sesuaikan lah. Tapi demikian pun ya tetaplah kita ini. Ya, jangan berarti Pak Ustaz kita malas-malas saja. Enggak juga. Ya, sekali sepekan, alhamdulillah. Ini alhamdulillah di masjid kita ini, di musola kita ini rutin insyaallah taala. Wa mal ihsani ila nas bil badani faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun berbuat baik kepada manusia dengan badan, ya Pak ya, maka sungguh dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa tu'inur rajula fi dabati, engkau menolong seseorang untuk menaiki kendaraannya, fatahmiluhu 'alaiha, maka engkau angkat dia ke atas kendaraannya, au antar fa'aliha mata'ahu shadaqatun, atau engkau angkat barangnya untuk naik ke kendaraannya, itu sedekah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya ini Pak, bentuk kita badan ini, kita berbuat baik dengan badan, dengan tenaga maksudnya. Contoh ini dari apa? Kita seorang, ini kan dulu orang mau naik onta, mau naik kuda itu payah Pak. Karena kan ontaknya enggak lagi duduk kan, enggak lagi berdiri, enggak lagi duduk kudanya. Ya mana pula bisa kita naik kan? Dia kan enggak mungkin juga kita naik lagi duduk, dia nanti payah dia berdirinya. Onta itu Pak tinggi. Makanya kalau di Arab sana nih orang naik onta itu pakai tangga dulu atau dinaikkan. Enggak sembarangan orang ini. Gitu. Atau dia waktu ya tempat khusus lah naiknya. Enggak seperti kita naik apa ya, naik kuda. Kalau kuda pun di sini ada yang tinggi Pak, bangsa kuda itu nggak bisa kita ini kecuali di tempat yang agak tinggi kita buat dulu. Akhirnya kita tolong orang atau naiki barangnya. Ada yang muat bunga, umpama muat bunga dia, kita datang bantuin. Ini mau kemana Pak? Oh ini mau dijual bunganya Pak. Biar cepat kita bantui. Atau dia mau pindah rumah, mau kemana Pak? Mau pindah, kita bantui. Enggak, ini bukan SPS. Memang kita bantui dia Pak, nolongi. Ya. Contoh Pak Rin jual kambing, ya kita bantui. Ya mudah-mudahan dapat kambing ya kan. Ya. Gitu. Jadi maksudnya ini bentuk tenaga Pak, tenaga. Atau dia lagi ngecat rumah. Kita memang lagi pulang kerja, kita nggak ada kerjaan gitu kan. Ya kita bantui. Enggak ya? Enggak, dia bantuin, kita bantui Pak maksudnya. Bukan yang kita ngecek dari awal, kita bantui sekitar jalan. Jangan kejadian. Oh gitu, pelan-pelan. Bisa ya. Atau ini masak Pak, masak kalau pesta. Itu ya. Enggak kerjaan. Masak sama makan bisa Golden. Bismillah. Tapi ini salah, ini bentuk-bentuknya gitu loh Pak maksudnya. Ini bentuk-bentuk kebaikannya itu. Jadi mungkin kalau sekarang zaman sekarang ini kalau bantu orang ngechat, justru kita kena marah. Nanti takut belang-belang. Gitu kan. Enggak jadi jelek gitu karena kita jadi repot dia. Punya tadinya mau cepat jadi lambat gitu kan. Apalah yang bentuk kebaikan gitu. Apalah mungkin pindah rumah kita angkat, atau tadi itu dia punya pesta hajatan kita bantui, atau fardu kifayah jenazah ya kita ikut, meskipun itu fardu kifayah kita bantui. Ya kita mungkin nyiapkan kerendanya, ada yang nyiapkan mungkin nelpon ambulannya, ada yang nengok ke kuburannya, atau kita gali kuburan ikut gali gitu. Ya kita nggak ikut gali, tapi minimal kita mungkin nyediain minuman untuk yang gali. Artinya banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Ini bentuk-bentuknya Pak ya. Fahada rajulun tu'inuhu tahmilu mata'ahu alaihi. Maka ini laki-laki engkau bantu dia untuk mengangkat barangnya ke kendaraannya. Au tadulluhu ala tariqin, atau engkau tunjukkan jalan.
Ada orang naik jalan, Pak alamat ini mana ya? Oh ini Pak, lurus, nanti ada persimpangan, belok kiri. Bapak jangan salah gitu. Belok kiri, Bapak bilang belok kanan. Nah nanti bukannya sampai dia tak kemana-mana gitu kan. Yang betul-betul gitu. Karena kadang-kadang kita begitu Pak. Ya kita dikasih tahu orang tapi yang nggak jelas. Tapi sekarang kan sudah dibantu dengan Google Map Pak ya. Google Map ini kan sudah iya, tapi kadang-kadang nyasar juga kita gitu kan. Bukannya makin cepat jadi makin lambat. Tengok juga konteksnya orang yang tanya. Iya. Dia bertanya, kita duduk, dia naik kendaraan, matikan pun nggak sholat. Betul. Kadang-kadang yang begini juga kita nggak sore ya kan. Bisnis Pak. Nanya. Nanya bisnis. Eh. Nanya. Numpang tanya. Iya. 1.000 atau tempat 5.000. 5.000 Pak ya. Atau tempat. Ngatur tempat. Ya. Jadi maksudnya ini ya memang kalau banyak lah yang peristiwa kadang-kadang orang salah ditanya bukannya makin dapat kebaikan kejelasan alamat, justru ada juga ya. Tapi yang jelas kita gini aja Pak. Kita yang udah belajar ini kalau tanya orang ya kita tunjukkan. Ya mungkin dia nggak ngerti atau kemarin nggak pernah gitu kan Pak. Apalagi di daerah kita ini kan sering cari orang Pak. Madirisan itu mana ya? Yang mana Pak madirisan yang banyak bunga itu? Oh salah Pak. Nah, enak kita menunjukkan. Atau Pak yang jual bunga yang apa itu mana ya? Kita kan tahu daerah sini. Oh itu Pak di rumahnya itu. Gitu umpamanya. Banyak artinya banyak cara yang bisa kita lakukan. Asybah dzalika atau yang lain-lain fa kullu dzalika minal ihsan hada bi nisbatil ihsan ila ibadillah. Inilah bentuk berbuat baik kepada hamba Allah dengan tenaga tadi itu, ya. Kita lanjutkan. Wa amma bi nisbatil ihsan fi ibadatillah. Terlagi Pak. Wa amma bi nisbatil ihsan fi ibadatillah. Adapun berbuat baik kepada manusia adapun berbuat baik tentang beribadah kepada Allah, ini dia. Ini kan kita masuk ke poin pentingnya. Adapun ihsan dalam beribadah kepada Allah. Bentuk ihsan dalam beribadah kepada Allah itu bagaimana? Fa anta abudallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal ibadah ayya ibadatil insan rabbahu ka'annahu yarahu. Maksudnya ibadah ini bahwa manusia beribadah kepada Rabbnya seolah-olah dia melihatnya. Ibadatan talabin wa syauqin. Ibadah karena ingin Pak. Talab itu karena mencari. Wa syauqin karena penuh kerinduan. Jadi ibadah itu kita lakukan karena kita butuh, karena kita ingin. Jadi nggak ada keterpaksaan lagi. Ati mau kemana? Ati mau sholat. Kenapa? Karena saya memang kewajiban saya melakukan sholat dan saya rindu dengan sholat itu. Allahu Akbar. Sampai merindukan sholat. Maka kata Nabi SAW kepada Bilal, ya Bilal arihni bis sholat. Wahai Bilal. Karena Bilal itu muadzin Rasulullah SAW. Wahai Bilal, tenangkanlah kami dengan sholat. Artinya dengan adzan. Dikumandangkan adzan, Nabi jadi tenang. Masya Allah. Kalau sampai kita seperti ini Pak, luar biasa nikmat. Kalau kita nggak sholat rasanya nggak enak. Makanya Pak, seorang muslim itu saya katakan sholat dia minimal dalam satu hari itu adalah 39 rakaat atau 41 rakaat. Dari mana itu? Antum bisa bayangkan. Yang wajib berapa? 17 kan? 17. Tambah yang sunnah itu kita ambil yang 12-nya. Yang 12, yang 2 sholat sebelum subuh, nanti 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Ada juga yang 4, kita ambil 2 aja, 6. Jadi berapa udah? Jadi 8 kan Pak? 2 subuh sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, jadi 8. 2 setelah maghrib, berapa? 10. 2 setelah isya, 12. Tambah 17, 29. Tambah Bapak sholat malam 11. Berapa semua? 29 tambah 11 berapa? 40. Bapak tambah lainnya sedikit, apa namanya ini, duhanya 2 rakaat. Udah berapa Bro? 42 ya. Nah, kalau Bapak tambah rakaat duhanya 4 atau 6 atau 8 bahkan, Masya Allah. Kita satu lagi Pak, tadi saya lupa. 41 saya bilang witirnya kan, witirnya udah jadi ya sama yang 11 itu ya. Tapi kalau Bapak mau 13 nggak apa-apa. Jadi Bapak buat ininya 10, malamnya witirnya 3 rakaat. Masya Allah. Itu mestinya begitu. Minimal Pak, Bapak 29 itu jangan kemana-mana. 29 itu Pak. 17 yang wajib, 12 atau 10 lah, 27 rakaat. 27 rakaat. Ya kalau nggak bisa tawar lagi 17 itu jangan itu nggak bisa ditawar lagi 17 itu. Ya. Yang kalau turun lagi habis nanti Pak. Kalau 17 rakaat itu ya nggak bisa ditawar lagi. Jadi ibadah itu Pak, ibadah tolak karena kita ingin mencari wasyauq dan sampai rindu gitu. Masya Allah. Tengok jam. Kenapa Pak nengok dari tadi nengok jam aja?
Udah zuhur apa belum ya? Masya Allah. Dia nengok-nengok jam itu bukan karena mau pulang, bukan karena mau istirahat, enggak. Nengok waktu karena mau sholat, Masya Allah. Ya. Tengok bulan. Kenapa menengok-nengok bulan? Udah Ramadan apa belum ya? Gitu, subhanallah. Karena ingin dia, Pak, rindu dengan ibadah kepada Allah. Ini gimana ya? Udah bulan haji enggak ya? Mau kemana, Pak? Ini mau hajian. Allah. Artinya sampai begitu, sudah sampai kepada tahap itu. Kita kadang-kadang kan jadi beban kan, Pak, ibadah itu. Udah waktu lagi ya? Kok cepat kali azannya? Gitu. Pernah nggak Bapak kayak gitu? Iya. Sering gitu, Pak. Allah yang ajan dimarahin. Dimarahin ya, Pak. Oh, cepat kali azan itu. Kali ajan kan. Cepat kali azan. Belum lagi apa-apa gitu, Pak. Lama ajan juga disalahin. Mana yang ajan mau ngajar? Cuma pegang agak. Iya. Jadi ini artinya, Pak, masing-masing kita apa ya? Berusaha untuk seperti ini gitu. Ibadatul talab wa syauq. Sampai kepada kita mencari dan rindu gitu. Masya Allah. Wa ibadatul talab wa syauqi yajidul insan min nafsihi hasan 'alaiha. Kalau sudah beribadah dalam keadaan kita untuk mencari dan rindu, itu akan didapati manusia dari dirinya sebagai pendorong, Pak. Kalau ada itu mesin pendorong kita yang paling besar dalam diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kalau ada ibadah perasaan yang seperti itu. Tapi kalau kita rasakan beban ibadah ini, wah, ntar lagi Ramadan ya, udahlah, gitu kan. Makan pun nggak bisa, ngerokok pun nggak bisa, apalagi itu kan. Jangan nanti kedai pun nggak ada yang buka, payah, ya kan, Mas? Kalau terawih ngantuk gitu kan. Aduh. Jadi apa ya, kurban ya? Kurban lagi. Gitu. Dia seolah-olah nggak terima gitu. Tapi kalau orang mau kurban ya, kapan ya? Gitu. Gimana, ada kambing nggak ya? Ada lembu nggak ya? Gitu. Jadi nyari-nyari dia, Pak. Jadi seolah-olah apa? Dia kepingin kali untuk ibadah itu. Jadi ini tentu sebagai pendorong besar ya. Li'annahu yatlubu hadzal ladzi yuhibbu, karena dia mencari sesuatu yang dia cintai, Pak. Bahwa ya'buduhu ka'annahu tarahu. Maka kalau sudah itu dorongannya, maka dia beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalau orang begitu, Pak, memang dia karena cinta dan karena rindu untuk ibadah itu, maka kalau ibadah dia serius. Tapi kalau dari tadi beban aja, ada lagi ya. Ayo, udahlah bercepat. Itu ibadahnya pun salah-salah. Betul kan, Pak? Karena dia merasa beban. Nggak apa nih. Apalagi kerjaannya tadi banyak customer itu yang nunggu, konsumen yang nunggu. Dia kan jualan. Kan berhenti dulu. Sementara orang yang beli nggak sholat. Situ semua. Bahkan bilang, lama kali yang sholat tadi, mana itu? Wah, semakin nggak tenang hatinya. Wih, emang cepat-cepat. Subhanallah. Bapak pernah nggak kayak gitu ngalamin? Nggak pernah, Pak ya? Aku ya pernah. Artinya sering ya, Pak ya? Jadi maksudnya ini, tingkatan ini kita, Pak. Tapi kalau kita rindu memang, nggak peduli mau apa, ya udah, aku ibadahku yang kupentingkan. Karena ini menjadi bekalku. Nggak ada itu yang semua harta yang kubawa. Gitu. Masya Allah, Pak, kalau sudah sampai seperti ini. Fayaksiduhu wa yunibu ilaihi, maka dia apa namanya itu